Lagi-lagi kelakuan oknum polisi bikin geleng-geleng kepala. Polis Indonesia menahan 18 pegawai yang disyaki terlibat dalam kes pemerasan terhadap warga Malaysia. Polisi Indonesia dihujat netizen dunia karena ada oknum polisi yang melakukan pungli kepada warga negara Malaysia. Pungli itu pungutan liar. Dan alhamdulillah yang terduga oknum polisi tersebut sudah tertangkap. Dan ini beritanya itu juga sudah viral di Malaysia dan banyak diperbincangkan di berbagai media. Jujur ini merupakan salah satu berita yang agak kurang enak ya sahabatku semua. Harusnya ketika Indonesia menjadi tuan rumah event besar, event internasional, sangat disayangkan apabila terjadi case seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah berita yang terbaru dan terviral, terupdate hari ini terkait warga Malaysia yang terkena pungli oleh oknum polisi di Indonesia. Oknum ya sahabatku semua, dan pastinya masih ada polisi yang sangat baik. Oknum ini individu. Berikut beberapa berita yang saya baca dari media tempatan Malaysia. Polisi Indonesia menahan 18 pegawai yang disaki terlibat dalam pemerasan terhadap warga Malaysia semasa festival DWP di Jakarta. Hal ini tentunya sangat disayangkan ya. Pada 13 Desember, pegawai dari berbagai unit termasuk Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat kini disiasat. Dakwaan menyatakan lebih 400 peserta Malaysia ditahan secara paksa dan dipaksa membayar uang dengan jumlah yang cukup lumayan besar, keseluruhan mencapai 9 juta ringgit. Polis Indonesia berjanji akan menjalankan siasatan dan terus akan mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap mana-mana anggotanya yang melanggar peraturan. Terbaik, alhamdulillah, untuk saat ini pelaku yang diduga pungli warga Malaysia sudah tertangkap dan jumlahnya 18 orang. Apresiasi setinggi-tingginya untuk polisi Indonesia karena ketika melihat berita seperti ini langsung secara cepat dan secara cergas menangkap pelaku atau oknum polisi yang diduga pungli warga negara Malaysia. Ini sangat disayangkan ya kalau ada oknum-oknum yang seperti ini, dan mudah-mudahan oknum-oknum seperti ini akan diberikan hukuman yang seberat-berat mungkin. Dan teruntuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, mungkin kalau kalian berwisata di Indonesia nggak perlu takut ya kan, nggak perlu takut. Misal kata ada orang yang tengah kurang baik berperilaku terhadap kalian, video saja, komplain ya kan, komplain, luahkan apa yang kurang bagus biar kita di Indonesia bisa berbenah. Dan untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, tak payah khawatir. Masih banyak polisi di Indonesia yang sangat baik hati. Ini hanya segelintir atau oknum atau individu. Dan ini beberapa kenyataan netizen yang sangat disayangkan atas kejadian polisi Indonesia melakukan pungli terhadap warga negara Malaysia. Dan beritanya juga viral di Malaysia. Berikut kita simak video daripada netizen. Polis Indonesia menahan 18 pegawai yang disyaki terlibat dalam kes pemerasan terhadap warga Malaysia semasa menghadiri konsert di Jakarta Warehouse Project (JWP) di Kemayoran, Jakarta Utara. Menurut agensi berita Indonesia, Ketua Biro Penerangan Awam Brigadier Jeneral Truno Yudo Wisnu Andik berkata mereka yang ditahan terdiri daripada Polis Daerah Metro Jaya, Polis Metro Jakarta Pusat dan Balai Polis Kemayoran. Menurut beliau, penahanan dibuat susulan beberapa aduan daripada warga Malaysia yang mendakwa mereka dianiaya dan diperas sepanjang acara itu tular di media sosial. Menurut dakwaan, warga Malaysia dipaksa menjalani ujian air kencing, diminta menunjukkan pasport dan diminta membayar sejumlah wang walaupun keputusan ujian dadah mereka negatif.
Konsert DWP selama 3 hari di Jakarta International Expo Anjuran Ismaya Live berakhir pada 15 Disember sebagai salah satu festival muzik elektronik terbesar di Asia. Dalam pada itu, penganjur DWP memberi jaminan bahawa siasatan terperinci sedang dijalankan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi kerajaan berkaitan. Semoga segera terselesaikan. Akhirnya masuk berita Malaysia, guys. Media Malaysia soroti polisi Indonesia yang peras warga mereka. Terus kan itu udah ditangkap tuh polisinya yang 18. Cuman yang aku pikirkan itu kenapa mereka belum lakukan press conference ya. Biar kelihatan yang polisi-polisinya yang mana gitu. Sama uangnya itu gimana? Dikembalikan nggak ya kira-kira? Menurut kalian uangnya dikembalikan nggak sih ke warga Malaysia? Itu kan ada sekitar 400 orang tuh yang ambil duitnya. Jadi totalnya sekitar 32 miliar. Kira-kira uangnya dibalikin nggak ya? Aku penasaran. Penasaran sama itu aja sih. Harusnya sih dibalikin. Karena kan malu dong. Malu lah kita. Masa ngerampas uang warga? Polisi Indonesia sekarang viral di Malaysia. Banyak masyarakat Malaysia memposting kelakuan polisi Indonesia, bukan oknum, polisi. Mereka tahu polisi, bukan oknum. Hanya di Indonesia dikatakan oknum kalau nakal. Ini kalau oknum, di luar Mas. negeri tetap polisi, ya karena memang polisi, ya. Profesinya polisi, ya. Jadi bukan oknum. Di Malaysia sedang ramai itu memposting kelakuan polisi Indonesia yang memeras warga Malaysia sebanyak 400 orang di acara DWP. Jadi acara DWP itu acara musik DJ, musik elektronik terbesar se-Asia Tenggara. Jadi itu tiap tahun acara itu. Ya musik DJ, ya. Jadi polisi memeras. Ini menurut saya terorganisir. Ini bukan kebetulan. Dari Polsek ada, dari Polres ada, dari Polda ada. Ini bukan kebetulan. Ini masing-masing ini punya jatah masing-masing ini. Dan jika dari Polsek ada, dari Polres ada, dari Polda ada, berarti penggeraknya ini orang tinggi di Polri. Karena kalau tadi cuma dari Polsek, bisa kita bilang penggeraknya paling ya pangkatnya AKP atau pangkatnya melati. Tapi kalau ada bergerak dari Polda, berarti pangkatnya bintang dong penggeraknya. Bintang dong penggeraknya ini. Nggak mungkin penggerak Polda AKP, nggak mungkin dong melati, ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Mari kita lihat nanti alasan mereka. Alasan bapak-bapak polisi apa? Yang penting dunia sudah tahu kebobrokan polisi Indonesia. Selama ini hanya kita yang tahu. Tapi sekarang Malaysia sudah tahu. Media internasional sudah tahu. Polisi Indonesia memeras warga negara asing 32 miliar dengan modus tes urin. Jadi pandai mereka mencari celah. 18 orang ini hanya pion. Percayalah, 18 orang ini hanya pion. Ini tumbal untuk dijadikan tersangka dalam kejahatan yang terstruktur ini. Ya, kita lihat nanti pangkat-pangkatnya apa. Saya yakin pangkatnya pasti pangkat-pangkat yang kecil. Kalau kakap-kakapnya selamat ini. Tapi percayalah, pangkat-pangkat kecil ini tidak akan berani melakukan ini kalau tidak ada restu dari pangkat-pangkat yang besar, pangkat-pangkat yang tinggi. Kita pahami, mari kita lihat apa nanti alasan mereka. Mari kita lihat alasan mereka. 32 miliar itu bukan uang yang sedikit itu. 32 miliar itu bukan uang yang sedikit itu. 9 juta ringgit. Bukan yang sedikit itu. Kalau uang Malaysia. Masuk. Polres masuk. Polda masuk. Satu provinsi nih. Itu baru dari satu provinsi, bosku. Gimana kalau seluruh Polda diusut? Peras memeras ini ya seperti passion dari polisi. Peras memeras ini seperti gairah. Ini oknum, Mas, oknum dari polisi. Bukan Peras polisi. memeras ini. 18 anggota polisi diamankan buntut dugaan pemerasan penonton DWP. Luar biasa instansi satu ini.
terkenal sampai internasional. Lalu dari kemarin gue baca media, Luar biasa polisi Indonesia. ngomongin polisi Indonesia mulu. Tolong bagi Propam, tolong Pak segera Pak. Ini harus ada tindak lanjutnya Pak. Ini berbahaya sekali buat nama baik bangsa kita dan nama baik institusi. Sebelumnya saya mau kasih apresiasi dulu buat Propam. Luar biasa Setuju. Pak. Gua berharap kasus ini tidak menguap karena ini menyangkut gengsi bangsa Indonesia Pak. Di kancah internasional harus ada endingnya dan harus good ending. Sekalian Pak itu dicek Pak nomor-nomor rekening dan bukti-bukti transfer yang katanya mentransfer ke rekening oknum itu tolong dicek Pak. Itu bank account-nya tolong di freeze Pak supaya bisa dicek itu aliran uangnya kemana itu. Nanti ketahuan tuh siapa yang terima duitnya tuh. Duit warga Malaysia harus dikembalikan Pak. Setuju. Harus dikembalikan duit itu Pak. Kenapa? Kalau enggak nama baik bangsa kita pun jadi jelek Pak. Nama baik polisi Indonesia pun jadi jelek Pak. Ini harus ditindak cepat dan tegas. Kalau benar-benar ada transfer, harus dikembalikan uangnya Pak. Setuju, Mas. Karena ini bisa mencoreng juga pariwisata Indonesia Pak. Nah, Kasihan, itu. Indonesia lagi membangun pariwisata kita di mata internasional supaya bagus. Tercoreng loh dengan kayak beginian Pak. Kasihan sama presiden kita Bapak Prabowo. Baru menjabat udah ada kasus kayak beginian. Dan saya juga mau bilang untuk untuk teman-teman dari Malaysia, mohon kalian pun bekerja sama. Itu kalian punya bank transfer, kalian punya evidence, please jangan sampai hilang. Simpan bukti itu baik-baik. Tapi aku harus bilang, dalam satu lembaga polis itu, ada polis yang baik dan ada polis yang jahat. Mungkin yang kalian temui adalah polis yang jahat, tetapi banyak pun polis yang baik Setuju, akan Mas. bantu kalian nanti. Jadi tolong itu evidence kalian siapkan semuanya, kalian kumpulkan. Kita upayakan uang kalian untuk kembali. Karena ini sudah menyangkut nama baik Indonesia. Indonesian people is a good people. We are a humble people. We are not a bad people. Setuju. Dan satu lagi pesan untuk teman-teman Malaysia. Bila mana ada kawan-kawan yang kalian urine pun negatif, tapi kalian ada experience semacam traumatized, macam ada satu bad experience pada kalian ketika malam itu, tolong hubungi saya. Oke, singkat kata seperti itu saja. Salam hormat dari saya. Terima kasih. Wah, wow, berani sekali loh. Warga negara asing diperes, Cok. Kalau satu orang masih bisa ditutupi. Ini 400 orang loh. Berani sekali loh. Aduh, gawat nih, gawat. Bukan oknum itu ya. Oknum Mas. Itu polisi. Oknum polisi, individu. Bukan polisi. Aduh, bikin malu negara. Sekarang udah viral. Go internasional. Banyak orang memaki kinerja mereka. Sejujurnya, kami ini mau nutupi keburukan mereka. Lah, mereka sendiri yang bongkar. Jangan salahin kami. Ya. Gawat nih. Hancur negeriku. Penegak hukumnya model gini. Bikin malu negara. Kalau nggak dipecat, sungguh konyol. Lebih baik pecat. Setuju. Oke? Rakyat nggak butuh oknum seperti itu. Sama negara asing aja mereka berani, apalagi sama rakyat sendiri. Sabar Mas. Nggak tahu lagi deh gua. Realita. Dan itulah beberapa reaksi netizen ketika melihat kejadian yang sangat disayangkan, oknum atau individu polisi Indonesia yang melakukan pungli terhadap warga negara Malaysia, dan beritanya sampai saat ini viral di Malaysia juga dan mendapat hujatan netizen Malaysia dan juga Indonesia. Go internasional. Oknum polisi Indonesia yang melakukan tindakan pungli, diduga 18 orang sudah ditangkap, dan saya apresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Polisi yang sudah menangkap Pak Polisi. Jadi ceritanya seperti Pak Polisi menangkap Pak Polisi.
Pak polisi menangkap Pak polisi. Pak polisi melapor ke Pak polisi. Yang ditangkap Pak polisi. Kok malah saya yang jadi bingung sendiri ya? Oke, sahabat-sahabatku semua. Pada intinya masih banyak polisi yang sangat baik. Dan ini hanya segelintir saja individu dan tidak mewakili pihak kepolisian. Polisi Indonesia itu sangat luar biasa di dalam melakukan tugas bekerja dan mengayomi masyarakat. Jadi kalau ada berita-berita seperti ini hanyalah oknum individu. Dan teruntuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, apabila mungkin sahabat-sahabatku ketika melancong ke Indonesia mendapat perlakuan yang kurang baik, lapor saja sama Pak polisi. Jangan khawatir, akan dilayani sepenuh hati. Pada faktanya, Pak polisi pun langsung bergerak cepat dan sudah menangkap 18 oknum polisi yang terlibat melakukan pungli terhadap warga negara Malaysia. Oke, cukup sekian videonya. Dan sampai saat ini belum ada press conference ya. Jadinya belum bisa memberikan berita selanjutnya. Dan intinya jika ada berita yang terbaru, terviral, Bang Toha akan coba reaction berbagai komentar dari netizen. Cukup sekian. Jika suka dengan videonya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.